Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan jamaah sekalian, kita sekarang berada di bulan Muharram, satu bulan yang dimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah. Karena bulan-bulan ini jemaah bulan yang istimewa, amal ibadah Allah lipat gandakan. Sehingga fastabiqul khairat. Wabil khusus nanti di tanggal 10 Muharram. Ya, karena Nabi ketika ditanya tentang fadilah puasa 10 hari di bulan Muharram, maka beliau bersabda, yukaffiru as-sanatal madiyah. Fadilahnya bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tetapi ingat jamaah, kalau kita ingin puasa di tanggal 10 Muharram, maka dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9. Karena ketika Nabi dikhabarkan bahwasanya 10 Muharram itu atau hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka beliau mengatakan apa? Idza kana al-'amul muqbil la sumnatasi. Jika di tahun depan saya mendapatkan bulan Muharram, maka saya akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Tetapi ternyata jamaah Nabi tidak sampai 1 tahun beliau sudah meninggal dunia. Nah, sehingga jamaah kalau ingin puasa di tanggal 10 Muharram, maka dianjurkan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Sehingga yang paling afdal urutannya jamaah 9-10. Kalau nggak bisa ya sudah 10 saja. Kalau misalkan kok tidak sempat tanggal 9, boleh 10-11 atau 9-10-11 boleh tidak jamaah. Kata Syekh bin Bas, ya boleh-boleh saja, nak masalah. Nah, cuma paling afdalnya 9-10. Iya. Jamaah sekalian, kita masih pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu jalla wa ala. Dan bagi hari ini jamaah kita masuk bab uqubatu qati'ir rahimi fid dunya. Bab hukuman bagi pemutus silaturahmi ketika di dunia. Ketika di dunia. Ya jamaah sekalian, bab ini akan menjelaskan bahwasannya azab Allah Jalla wa Ala yang akan ditimpakan kepada pelaku maksiat, ingat, tidak hanya ketika di akhirat. Tidak hanya ketika di akhirat. Tetapi jamaah, azab itu akan Allah timpakan kepada pelaku maksiat di 3 tempat. Di 3 tempat. Pertama di dunia, yang kedua di alam barzah, dan yang ketiga di akhirat, kelak di neraka. Dan jamaah sekalian, ada perbuatan dosa yang ketika pelakunya sudah diazab di dunia, kemudian di akhirat tidak diazab. Tidak diazab. Atau misalkan jamaah, ketika di dunia masih tersisa, kemudian diazab di alam barzah, ternyata sudah habis, akhirat tidak. Tapi ternyata jamaah ada dosa yang ketiga pelakunya belum bertobat, maka dia akan diazab di dunia, dan azab ini jamaah tidak mengurangi azab bagi dirinya kelak di akhirat. Tidak mengurangi, bahkan apa? Akan dilipat gandakan. Apa dosanya? Insyaallah yang akan kita sebutkan dalam hadis ini. Jadi azabnya di dunia tidak mengurangi azab di akhirat, bahkan akan dilipat gandakan. Waliyadzubillah jamaah. Maka ya, berhati-hati dari perbuatan dosa seperti ini. Kita harus waspada dan sampai kita terjatuh dalam perbuatan seperti ini. Ya. Jamaah sekalian, berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah
beliau mengatakan haddatsana Uyainah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman. Beliau mengatakan sami'tu abi, saya pernah mendengar ayahku yuhadditsu an Abi Bakrah, beliau bercerita atau menceritakan sebuah hadis dari Abu Bakrah. Bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ma min dzambin akhra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yudakhiru fil akhirati ma yudakhiru lahu fil akhirati min qati'ati rahim wal baqi. Rasulullah beliau bersabda, tidak ada perbuatan dosa yang pelakunya akan segerakan diazab oleh Allah di dunia, di samping masih disimpan kelak di akhirat, seperti dosa memutuskan silaturahmi dan perbuatan zalim. Jadi masalahnya Rasulullah beliau mengingatkan dalam hadis ini bahwasanya ada perbuatan dosa yang dimana pelakunya akan disegerakan azabnya di dunia, di samping di akhirat masih disimpan. Apanya masalahnya? Yang pertama, dosa memutuskan hubungan kekerabatan. Yang kedua, perbuatan zalim. Jamaah sekalian, Hadallahu jalla wa ala minad dhulmi fi kitabil aziz fi aktsar min mawti'in. Allah jalla wa ala telah memberikan peringatan keras di dalam Al-Qur'an tentang perbuatan zalim di banyak tempat. Wa akatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha tahdhir fi ahadits katsira. Dan Nabi mempertegas larangan tersebut, ancaman tersebut di banyak hadisnya. Wa kadzalika hadzara min qati'atir rahimi. Begitu pula Rasulullah beliau memperingatkan dengan keras dosa memutuskan silaturahim. Wa amara bil adli wal qisti wassilati. Kemudian ia memerintahkan untuk berbuat adil, kemudian menyambung hubungan kekerabatan. Wa bi hadzal hadis yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis ini Rasulullah beliau bersabda, ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya. Beliau bersabda, tidak ada perbuatan dosa yang azabnya akan disegerakan oleh Allah Jalla wa Ala bagi pelakunya di dunia, ay laisa hunaka minadz dzunub dzamban awla bi ta'jilil 'uqubati li sahibi dzambi fid dunya. Maksudnya, tidak ada perbuatan dosa yang dimana layak untuk disegerakan azabnya bagi pelakunya di dunia, ma yudakhiru lahu fil akhirati, ay ma yakunu lahu min uqubatin fil akhirati hada dam. Di samping azab itu masih disimpan kelak di akhirat, ay ma yakunu lahu min uqubatin fil akhirati al hadam wal muradu anna uqubatan dambi la tarfa'u anhu uqubatal akhirah. Jadi jamaah, azab di dunia ini tidak menghapuskan azab kelak di akhirat. Bal hiya min babi mazidil azab wal wa'id li sahibihi. Bahkan jamaah, azab itu akan dilipat gandakan, dan tentu ini peringatan bagi pelakunya. Mithlul bagi, seperti perbuatan zalim, ay mithlu dzambil bagi, seperti dosa berbuat zalim, wa huwa dzulmu wal jawr wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahim. Sehingga masalahnya ini peringatan keras. Siapa saja mungkin di antara kita yang punya masalah dengan kerabat, dan kerabat itu sudah pernah kita jelaskan adalah silsilah dari keluarga kita sampai bapak kita yang keempat. Jadi bapak kita, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak. Maka semua keturunannya jemaah itu kerabat kita. Bapak kita, berarti saudaranya, baik laki perempuan,
kakak ataupun adik. Nanti keturunannya jemaah, keponakan kita semua kerabat sampai ke bawah. Kemudian bapaknya bapak, berarti kakek kita punya apa jemaah? Saudara ya. Berarti apa? Saudaranya kakek, paman sama. Anaknya ya mah semua sama. Mereka adalah kerabat kita sampai nanti bapaknya bapak sampai yang keempat. Dan kita semua jamaah diperintahkan untuk menyambung silaturahim dengan mereka dan tidak boleh memutuskannya, nggak boleh jamaah. Baik dengan jamaah tidak pernah dalam artian ya, berkunjung, tidak pernah menanyakan kabarnya, atau mungkin dengan menyakiti misalkan. Ini semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bahkan kita diwajibkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Makanya masalahnya ketika ada seorang misalkan dia memutuskan hubungan kerabatan, baik itu dengan misal bibinya, baik itu dengan saudara laki-lakinya ataupun perempuannya misalkan, dan dia tidak bertobat kepada Allah Jalla wa Ala, maka jamaah mungkin saja Allah Jalla wa Ala akan menyegerakan azabnya di dunia. Dan azab ini jamaah sekalian sekali lagi tetap masih disimpan untuk di akhirat. Artinya jemaah di akhirat akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan. Jadi azab di dunia tidak mengurangi azab di akhirat. Adapun jemaah dosa-dosa yang lain, ada yang ketika pelakunya diazab di dunia, maka di akhirat tidak. Karena gini jemaah, di antara fungsi azab salah satunya apa jemaah? Ketika Allah mengadab seorang hamba, itu diantara salah satu fungsinya apa? Untuk menghapus perbuatan dosa. Sahih jemaah. Bahkan sampai pun duri yang kita injak ya, maka diantara fungsinya adalah akan menghapuskan perbuatan dosa yang kita lakukan. Adapun perbuatan tadi memutuskan hubungan kerabatan tidak jemaah. Ketika pelakunya diadab di dunia, di akhirat tetap diadab. Tentu kalau dia tidak bertobat kepada Allah Jalla wa Ala, maka hati-hati. Kini masalahnya, kalau ada seseorang diadab oleh Allah Jalla wa Ala di dunia, apakah pasti hal seperti ini ya, menunjukkan bahwasanya hamba tersebut dalam kondisi buruk? Apakah adab itu pasti menunjukkan bahwasanya hamba tersebut dalam kondisi buruk? Buruk tidak jemaah? Atau adab itu apakah pasti buruk? Pasti tidak, belum tentu. Artinya gini jemaah, kalau ada seorang ditimpakan musibah, karena musibah itu kadang-kala ujian, kadang-kala apa? Azab. Ujian itu bagi orang yang memang jemaah tidak berbuat maksiat, seperti para nabi dan rasul. Mereka diberikan musibah tujuannya untuk mengangkat derajatnya. Adapun kalau misalkan yang terkena musibah adalah pelaku maksiat, misal ya mungkin seperti kita ya, karena kita banyak berbuat salah, maka kemungkinan besar azab ini jamaah, musibah ini azab. Tapi apakah azab itu selalu buruk? Jawabannya tidak, tergantung pelakunya. Kalau yang diazab, kalau yang ditimpakan musibah ternyata dia bersabar, maka musibah itu fungsinya adalah untuk menghapuskan perbuatan dosa. Tapi kalau misalkan pelakunya tidak bersabar, ya jelas ya, musibah berubah menjadi musibah yang lainnya. Nah, sehingga agar kondisi kita tetap baik, maka resepnya apa jemaah? Bersabar. Maka keburukan berubah menjadi kebaikan, akan menjadi penghapus dosa kita. Tetapi ingat syaratnya harus bersabar. Tetapi ada masalahnya, perbuatan memutus hubungan kerabatan ketika misal dia diadab oleh Allah di dunia, kemudian di alam barzakh juga diadab, kemudian di akhirat juga diadab misalkan. Dan tentu ini jemaah ketika pelakunya tidak bertobat. Adapun misalkan ketika dia bertobat, maka sekali lagi jemaah, dosa apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau kita bertobat kepada Allah dan terpenuhi syarat tobat, apakah pasti diterima oleh Allah? Pasti sahih ya. Nabi mengatakan
lau ahtaqtum, seandainya kalian berbuat dosa, hatta tablughu khotoyakum as-sama, sampai kesalahan kalian, ya, maksudnya setinggi langit, ya. Thumma tubtum, kemudian kalian bertobat, lataba alaikum, maka Allah akan menerima tobat kalian. Dan ketika kita bertobat jemaah, keburukan akan berubah menjadi kebaikan, kesulitan menjadi kemudahan, dan seterusnya jemaah. Nah, sehingga tidak ada solusi kecuali taubat dan istighfar. Makanya ketika Allah menciptakan tentang Nabi Nuh, ketika memerintahkan kepada kaumnya untuk apa? Untuk bertobat dan beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan atau menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak keturunan. Waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan bagi kalian kebun-kebun dan sungai. Sehingga artinya kalau kita bertobat, keadaan buruk berubah menjadi baik. Itu solusinya. Solusinya cemasannya. Makanya ketika namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau didatangi oleh masyarakat, ada yang mengadu apa? Kemarau yang berkepanjangan, ada yang mengadu tentang kemiskinan, kemudian ada yang mengadu tentang lamanya tidak punya keturunan, ada yang mengadu tanahnya kering. Maka beliau jamaah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyarankan kepada mereka untuk banyak istighfar, dan beliau berhujjah dengan ayat tadi. Makanya ada seorang ulama, Al-Qushairi, beliau mengatakan, man waqa'at lahu hajatun ilallah falan yasila ila muradihi illa bitaqdim istighfar. Barang siapa yang punya hajat yang ingin disampaikan kepada Allah, sekali-kali dia tidak akan mendapatkan hajat tersebut kecuali apa? Kecuali ketika dia mengawali dengan istighfar. Nah, ini penting kan? Ini resep. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain apa? Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfar kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Yumatikum mataan hasana ila ajal musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim. Beristighfarlah dan bertobat kepada Allah, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan kenikmatan sampai batas waktu yang ditentukan, dan Allah akan memberikan keutamaan bagi orang-orang yang memiliki keutamaan. Tapi jika kita berpaling, jamaah, hati-hati, ya, hati-hati, kita bisa diadab oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian masalahnya, dosa yang kedua, jadi mana pelakunya akan dikenakan adab di dunia, di samping di akhirat masih disimpan, adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Dan zalim itu jamaah ada 3 macam. Pertama, minimalnya zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah. Dan yang paling parah adalah zalim kepada Allah. Makanya syirik itu disebut dengan zalim. Inna syirka la zulmun azim. Dunia syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Karena zalim itu jamaah artinya menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Yang harusnya ibadah diberikan kepada Allah justru diberikan kepada makhluk. Ini zalim. Ini zalim jemaah. Ya. Maka pelaku zalim sama, adabnya akan Allah segerakan di dunia. Ingat dan ingat jemaah sekalian, kalau misalkan kita mendolimi orang lain, baik dengan misal mencubit, ya, dengan menggibah, maka ingat, kalau seandainya misalkan orang yang kita cubit, orang yang kita pukul, orang yang kita bully, sekarang belum bisa membalas, ingat ada Allah. Ingat pada Allah jemaah. Kalaupun misalkan mereka tidak bisa membalas, mungkin saja jemaah Allah yang akan balas. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan adab itu jemaah kadang Allah timpakan kepada pelakunya langsung, dan terkadang kepada anak keturunannya. Saya jemaah, antum cubit tetangga antum, mereka belum bisa balas. Ya. Mungkin saja kalau misalkan kita sendiri belum dibalas, mungkin anak kita.
Mungkin nanti cucu kita ya, lagi jalan-jalan ternyata ada yang nyubit, atau kita menghina seseorang misalkan, sekarang dia belum bisa balas dan kita belum dibalas misalkan, mungkin saja anak kita nanti ada yang menghina, atau mungkin jamaah cucu kita kan ada yang menghina, dan ini balasan dari Allah Jalla wa'ala. Makanya ada seorang penyair mengatakan, inna zina dainun fa in aqrabtahu kana wafa min ahli baitika fa'lam. Sebenarnya zina itu hutang, maka jika kamu berhutang maka yang akan membayar adalah anggota keluargamu ya. Sehingga jamaah terkadang kita jumpai ada orang tua yang suka zina, anaknya juga sama tukang zina. Orang tua tukang korupsi, anaknya juga sama, mirip jamaah. Dan ini azab. Bukan berarti kemudian anaknya berdosa, tidak jamaah. Anaknya nggak bersalah. Cuma kadang ada seseorang ketika dia sendiri yang diazab oleh Allah nggak salah sadar. Tapi ketika anaknya ditimpakan penyakit baru sadar, oh ini mungkin gara-gara kesalahan saya. Kadang ada orang seperti ini ya. Sehingga ingat, sebelum kita ditegur melewati anak kita, cucu-cucu kita, maka jamaah segera tobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tobat itu tadi Allah akan merubah yang buruk menjadi kebaikan, kesulitan menjadi kemudahan. Dan ketika seorang bertobat, kata Nabi, at-taibu kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa ya, dihapus. Jadi resepnya apa? Bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan pelakunya tidak bertobat, tidak beristighfar, maka mungkin saja jamaah akan disegerakan di dunia, kalaupun tidak nanti akan dipatkankan di akhir. Wal iyadu billah ya. Kemudian masalian, hadis yang mulia ini memberikan faidah kepada kita. Yang pertama, penetapan bahwa hukuman pelaku kezaliman dan pemutus tali silaturahim akan disegerakan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat kelak. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukuman untuk pelaku kezaliman dan pemutus tali silaturahim akan disegerakan di dunia sebelum mendapatkan balasan kelak di akhirat. Maka jemaah, coba sekali-kali antum lihat anak-anak yang durhaka, bagaimana kondisinya ya, rusak jemaah. Dan kadang-kadang dicontoh juga oleh anak-anaknya nanti. Anaknya kan durhaka lagi pada dirinya ya. Seperti jemaah kisah seorang anak muda dia menggendong jadi ada seorang Arab Badui, dia ingin mengetahui seorang anak yang paling berbakti dan paling durhaka. Nah ini jamaah, dia berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Didapatilah seorang anak jamaah yang dia menggendong orang tuanya untuk ibadah haji. Lalu ia katakan, oh inilah anak yang paling berbakti. Kemudian dia macam penasaran, ingin lihat seorang anak yang durhaka. Dan melakukan berjalan lagi, didapatilah seorang anak muda tengah bertengkar dengan seorang yang sudah kayak kakek. Di akhir pertengkarannya, diangkatlah si kakek tersebut, kemudian dilemparkan di tepi jalan. Kemudian si anak muda ini lari masuk ke rumah, dibanting pintunya, dan dia katakan, bunyinya keluar lagi, dikatakan, wahai ayah, ternyata ayahnya jam. Sebagaimana dulu kau lemparkan kakek saya di depan pintu, sekarang saya balas, saya lemparkan kau di tepi jalan. Ternyata masalian, kenapa dia diperlakukan seperti itu? Ternyata dia dulu pun sama kepada bapaknya berbuat seperti itu. Dan tentu ini jamaah, kalau dia tidak bertobat ya, mungkin akan dibalas oleh Allah apa jamaah? Lewat anaknya ataupun cucunya ya. Sehingga kalau misalkan kok kita pernah seperti itu, segera bertobat. Kalau orang tua kita masih hidup jamaah, minta maaf jamaah. Kalau sudah meninggal bagaimana jamaah? Bagaimana? Antum beristighfar, bertobat kepada Allah, jangan diulangi. Kemudian doakan, ya doakan kebaikan untuk orang tua kita seperti itu jamaah. Kemudian masalah faedah yang kedua,
Menyambung tali silaturahim adalah kewajiban dan memutusnya merupakan dosa besar. Menyambung tali silaturahim adalah kewajiban dan memutuskannya merupakan dosa besar. Kemudian masalahnya hadis yang berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, bab laysal wasilu bil mukafi, bab tidaklah dianggap menyambung silaturahim kalau babnya hanya membalas. Maksudnya jamaah, tidak dianggap menyambung silaturahim yang sempurna kalau babnya hanya membalas. Bagaimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalkan jamaah kita menyambung dengan kerabat kita dengan sebab mereka juga berbuat baik kepada kita, maka ini bukan silaturahmi yang sebenarnya, bukan jamaah. Karena kalau seperti babnya ihsan, dan ini hal yang wajar, orang berbuat baik tentu kita berbuat baik, dan ini tidak hanya dengan kerabat kita. Kadang-kadang kita itu gini jamaah, suka berkunjung kepada saudara yang apa jamaah, sering ngasih hadiah. Kalau yang dalam artian miskin, fakir, boro-boro jamaah, maka apa? Menjaga diri. Kenapa? Khawatir dia apa jamaah? Dimintai utang. Waduh, kalau kerabat saya yang itu datang itu udah paling mau utang. Ya jamaah sekalian, ya. Masih mending saudara kita masih mau berhutang kepada kita. Artinya apa? Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, mendapatkan pahala. Cuma menurut sebagian orang itu dianggap beban jemaah. Padahal hakikatnya apa? Allah ingin memberikan kebaikan. Ini pintu kebaikan. Kalau misalkan babnya kita menghutangi kepada kerabat, dapat dua pahala. Pahala menghutangi, pahala apa? Menyambung hubungan kerabatan. Jadi ingat hadis ini sekali lagi memberikan teguran kepada kita. Menyambung hubungan kerabat itu tidak hanya dengan kerabatnya berbuat baik kepada kita, semua disambung. Bahkan ya masalian, menyambung hubungan kerabatan yang sebenarnya adalah menyambung dengan kerabat-kerabat kita yang apa? Memutuskan. Sehingga kalau misalkan antum punya banyak kerabat, dilihat kira-kira yang paling benci dengan kita itu siapa. Kalau misalkan kau dipikir-pikir, oh kayaknya yang paling benci dengan saya itu si fulan, maka jamaah bismillah antum berkunjung, bawa oleh-oleh, kemudian apa jamaah, minta maaf. Karena inilah hakikat menyambung hubungan kerabat. Tidak hanya dengan orang yang berbuat baik kepada kita, tidak hanya dengan kerabat-kerabat yang berbuat baik kepada kita. Karena kalau ini yang kita lakukan itu hal yang wajar jamaah, hal yang wajar. Ya. Berkata Imam Bukhari beliau mengatakan hadatsana Muhammad bin Katsir, menjadi kami Muhammad bin Katsir, qal beliau mengatakan ahbarana Sufyan, dalam kabar kami Sufyan anil A'mas wal Hasan ibnu Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah ibni Amr. Qala Sufyan, ya Sufyan mengatakan lam yarfa'ul A'mas, jadi A'mas tidak merafakan hadis ini kepada Nabi, maksudnya sanadnya tidak disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa rafa'ahul Hasan, sedangkan Al Hasan memarfukan sanadnya sampai ke Nabi. Begitu pula Fitr, ya, dari Nabi SAW. Qal, beliau bersabda, laysal wasilu bil mukafi, tidaklah seseorang dianggap menyambung hubungan kerabatan yang sempurna kalau hanya babnya membalas. Walakinnal wasila, tapi orang yang dianggap menyambung hubungan kerabatan yang sempurna alladzi idza quti'at rahimu wasalaha, yaitu ketika hubungan kekerabatannya diputus maka dia berusaha untuk menyambungnya. Inilah hakikat menyambung hubungan kekerabatan. Ada kerabat antum jamaah kerjanya apa? Memfitnah. Kalau dikasih hadiah selalu apa? Menjelek-jelekan. Waduh, hadiah kayak gini saja dikasih kepada saya misalkan. Selalu seperti itu. Ada niat baik selalu ya negatif jamaah. Misalkan kalau ada yang seperti itu, berarti jamaah antum diberi kesempatan untuk apa?
benar-benar menyambung hubungan kerabatan. Atau ada kerabat misalkan, kalau berbuat apa, kalau berhutang kepada antum selalu apa, nggak pernah bayar. Bahkan kalau lagi marah-marah misalkan, sudah antum berbuat baik ya, berbuat baik, berbuat baik. Kenapa? Karena inilah hakikat menyambung hubungan kerabatan. Dan kalau misalkan kita menyambung, masya Allah, berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan banyak pahala. Memang berat ya, berat. Ya. Ustaz, ini orang sudah dikasih hutang, dikasih hadiah, selalu menjelek-jelekan. Ya. Bagaimana saya mau datang misalkan? Makanya masa ini ujian. Antum berusaha bismillah datang, kasih hadiah. Barangkali dengan sikap kita yang baik misalkan, dia akan berubah. Karena kalau misalkan justru sebaliknya, dia berbuat buruk kemudian kita berbuat buruk, maka jamaah ingat, ad-dararu la yuzalu bid-dar. Jadi mudarat itu tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang lain, nggak bisa. Walaupun secara hukum asal, kalau antum diperlakukan zalim atau dizalimi oleh seseorang, boleh membalas, yang boleh, sahih. Cuma ingat, yang terbaik adalah memaafkan. Yang terbaik adalah memaafkan, jangan dibalas. Apalagi dengan kerabat, apalagi dengan kerabat jamaah. Ya. Apalagi dengan bibi kita. Bibi dari pihak ibu ya, karena ingat jamaah, bibi dari pihak ibu itu derajatnya sama seperti ibu. Jadi kalau ibu kita meninggal dunia, maka berbakti kepada bibi. Maka jangan musuh-musuhan. Apalagi menjelek-jelekan, jangan jamaah, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Atau nenek pun juga sama, derajatnya seperti ibu, sama. Ya, kalau ibu sudah meninggal, berbakti kepada kakek nenek. Nah, ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya jamaah sekalian, makna qaulihi sallallahu laisal wasilu bil mukafi, tidaklah dianggap menyambung hubungan kerabatan kalau hanya babnya membalas. Ai laisal insanul kamilu fi silatir rahimi wal ihsan ilal aqaribi huwa sahsul ladzi yuqabilul ihsan bil ihsan. Maksudnya, seseorang tidaklah dianggap menyambung silaturahim dengan sempurna, berbuat baik secara sempurna, kalau hanya babnya membalas kerabat-kerabat yang berbuat ihsan kepada dirinya. Bukan ini ya. Balil wasilu, tetapi menyambung hubungan kerabatan hakikatul kamil ya, secara hakikat yang sempurna, fi silatir rahimi huwa alladhi idza quti'at rahimu wasalah, adalah seseorang yang ketika kerabat-kerabatnya memutuskan ya, hubungan baik, maka dia berusaha untuk menyambung, berusaha untuk berbuat baik. Itulah yang sebenarnya ya. Ya tadi ya, ada kerabat antum yang kerjanya suka memfitnah, datangi ya, ajak kajian ya. Kalaupun nolak, sabar, kirim hadiah lebih besar lagi jemaah. Masih nolak juga, masih menjelekkan, terus kali kirim hadiah. Akhirnya jemaah mungkin malu sendiri. Minimalnya dia akhirnya tidak berbuat buruk. Ya. Dan mungkin saja dia akhirnya menerima kebenaran yang kita sampaikan. Ya. Sehingga babnya bersilaturahmi itu gini jemaah. Kalau antum bergaul dengan kerabat itu babnya, ingat babnya memberikan kebaikan. Jangan berharap kebaikan, itu penting. Jadi kalau kita bergaul dengan kerabat, ingat babnya kita memberikan kebaikan, bukan mengharap kebaikan. Jangan. Jadi artinya gini, antum tetap berbuat baik, perkara mereka membalas ataupun tidak itu urusan dia ya. Karena ingat nih ya, orang-orang yang akan diberikan pahala besar oleh Allah adalah orang yang berusaha menyambung. Bahkan diantara pahalanya apa jemaah? Man yasuru an yubsata lahu rizquhu wa yunsa fi athalihi fal yasid rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung hubungan kekerabatan. Jadi intinya kita menyambung, mereka tetap memutuskan urusan dia. Yang penting saya berusaha untuk menyambung. Itu penting. Dan jamaah sekalian, menyambung hubungan kerabatan itu ada 3 atau 4 macam. Ada 3 atau 4 macam. Yang pertama jamaah sekalian, ad-darajatul ula, derajat yang pertama, an yasila man wasalahu
wa man qata'ahu wa yu'ti man harramahu wa yuhsin ila man asa'a ilaih. Derajat yang pertama, dan ini derajatnya sempurna, adalah menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat yang memutuskan, memberikan hadiah kepada kerabat yang tidak mau memberikan hadiah kepada kita, berbuat ihsan kepada kerabat yang ia berbuat buruk kepada kita. Dan ini jamaah derajat yang sempurna. Jadi artinya antum menyambung dengan kerabat yang memutuskan, memberikan kebaikan kepada kerabat yang berbuat buruk, memberikan hadiah pada kerabat yang tidak pernah ngasih hadiah, misalkan, maka ini derajat yang paling sempurna. Ad-darajatu tsaniyah, derajat yang kedua, an yakunal insanu mubadilan lil akharin al-ihsana falladzina yuhsinuna ilaihi yaruddu ilaihim al-ihsan. Derajat yang kedua, seseorang dia berbuat ihsan kepada kerabatnya karena membalas. Dia berbuat ihsan karena kerabatnya berbuat ihsan, ya. Maka jamaah ini derajat yang kedua. Jadi kalau dengan yang dalam arti yang tidak berbuat ihsan, ya tidak, ya. Ini keliru, ya, ini keliru jamaah. Tapi ini masih baik, ya masih baik. Yang ketiga jamaah sekalian, wad darajatu tsalitsah wa hiya alla yuhsin la liman ahsana ilaihi wala liman qata'ahu. Derajat yang ketiga adalah seseorang yang tidak berbuat ihsan kepada kerabat yang berbuat ihsan kepadanya, tidak pula kepada yang memutuskannya. Nah, ini parah jamaah. Kerabat yang berbuat baik kepada kita pun tidak disambung, apalagi yang buruk, apalagi memutuskan, ya. Jadi ini babnya apa? Memutuskan hubungan kerabatan. Mau yang berbuat baik diputuskan, yang berbuat buruk juga diputuskan. Yang keempat kalau ditambah, ya, misalkan an yusi'a ila man ahsana ilaihi wa hadhi sifatun nas'allahu al-afiyah. Jadi kalau yang ketiga itu tadi, ya, tidak berbuat ihsan kepada orang yang berbuat ihsan kepadanya, apalagi memutuskan. Kalau yang keempat ini parah jemaah. Dia berbuat buruk kepada kerabat yang berbuat ihsan kepadanya, ya. Begitu pula yang berbuat buruk, ya, yang berbuat dibalas juga dengan keburukan, yang berbuat ihsan juga dibalas dengan keburukan. Nah ini jemaah babnya, kalau misalkan ada yang seperti itu, seolah-olah kita memberikan apa? Bara api neraka, ya, aukamakon. Nah sehingga ya tadi intinya, ingat kalau kita bergaul dengan kerabat, ingat, ya, niat kita adalah memberikan kebaikan, bukan mengharap kebaikan. Artinya kalau misalkan mereka membalas, alhamdulillah. Kalau tidak pun antum berharap kepada Allah. Agar apa? Agar Allah membalas kepada kita apa? Kebaikan-kebaikan baik di dunia pun di akhirat kelak. Itu paling penting. Itu paling penting. Iya. Sehingga masalahnya hadis yang mulai ini memberikan faidah kepada kita. Faedah yang pertama, setiap muslim wajib memulai menyambung hubungan rahimnya dan tetap mempertahankan hubungan itu meskipun mereka tidak mau memberikan balasan yang baik. Setiap muslim wajib memulai menyambung hubungan rahimnya dan tetap mempertahankan hubungan itu meskipun mereka tidak mau memberikan balasan yang baik. Tetap dijaga jemaah. Mereka berbuat buruk, itu urusan mereka. Tugas kita tetap berbuat baik. Kita nasihati tetap. Kita ingatkan dengan apa namanya? Ayat-ayat ancaman. Dan kita berikan motivasi dengan apa jemaah? Ayat-ayat anjuran ataupun hadis-hadis yang berupa yang motivasi untuk menyambung hubungan kerabatan. Itu penting. Kemudian masalah yang faidah yang kedua, kewajiban mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, ya. Kewajiban mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Nah, sehingga ingat kalau
misal kita berbuat baik, ingat niatnya karena Allah. Kita mengharap pahala dari Allah. Mau kerabat kita berbuat baik, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, tetap kita berharap pada Allah. Enggak perlu mengharap balasan dari manusia, enggak perlu. Ya, tidak perlu. Kemudian yang ketiganya masalian, muslim tidak seyogyanya memutuskan kebaikan. Muslim tidak seyogyanya memutuskan kebaikan hanya karena dia mendapat perlakuan buruk atau karena tidak mendapat balasan yang sama. Ingat, muslim tidak selayaknya memutus kebaikan hanya karena dia mendapatkan perlakuan yang buruk atau karena tidak mendapat balasan yang sama. Ya, antum biasa sedekah, ternyata yang dikasih sedekah justru berbuat buruk, atau misalkan yang kita bantu ternyata tidak membalas. Maka ingat, hal-hal seperti ini, ingat, jangan sampai menjadikan akhirnya kita memutuskan kebaikan. Jangan, tetap kita berikan kebaikan ya. Perkara misalkan mereka berbuat baik atau membalas misalkan, itu urusan beda, karena urusan mereka dengan Allah. Urusan kita yang penting kita membantu, memberikan kebaikan ya. Sehingga kalau seseorang ketika beramal, motivasinya ingat tidak mendapatkan balasan dari manusia, dia tidak akan kecewa. Tapi kalau misalkan ketika beramal harapannya agar dibalas kebaikan, atau misalkan diperlakukan dengan baik oleh orang yang kita bantu misalkan, maka akan kecewa. Kalau misal ternyata yang kita bantu justru memfitnah, justru menjelek-jelekan, justru tidak membalas, akhirnya kecewa ya. Makanya orang-orang yang ikhlas itu jamaah hidupnya tenang, nggak kecewa, nggak ngurusin. Yang penting intinya apa? Dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harapan dia itu jamaah bukan balasan dunia. Kan dia tahu balasan di dunia itu jamaah ya, ini remeh, sesuatu yang dibandingkan dengan akhirat itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Bahkan kalau misalkan ketika kita beramal hanya motivasinya untuk dunia, amal tersebut berbuah menjadi keburukan. Soalnya kalau kita berharap kebaikan, kita ikhlas karena Allah, maka kalau amal tersebut diterima oleh Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan di 3 tempat. Di mana aja, mah? Dunia, kemudian alam barzah, kemudian akhirat. Sahih. Ya. Makanya gini, harta yang kita miliki jamaah, yang kita harapkan kan manfaatnya. Sahih, kita punya uang pasti ingin dapat manfaatnya. Dari harta yang kita miliki kadang hanya sekedar manfaatnya bisa kita ambil di dunia. Contoh, kita punya makanan, dimakan jadi kotoran selesai. Tapi ada harta yang kita miliki, manfaatnya bisa dimanfaatkan di dunia, kemudian di alam barzah dan di akhirat. Bagaimana macam? Yaitu harta yang kita sedekahkan. Kalau harta ini kita sedekahkan jamaah, maka manfaat itu masih ada di dunia. Sahih. Jangankan seorang muslim, orang kafir saja yang dia suka bakti sosial, suka membantu tetangganya, Allah akan mudahkan urusan dunianya. Sahih. Ini orang kafir ya. Jadi dia masih mendapatkan manfaatnya dari harta yang disumbangkan ke orang. Manfaat itu masih ada terus di dunia. Diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dalam bisnisnya misalkan, lantaran dia membantu ya. Tapi kalau misalkan yang bersedekah adalah seorang muslim, manfaatnya di 3 tempat. Di dunia Allah mudahkan urusan kita, dijadikan harta kita semakin barokah misalkan. Kemudian di alam barzah pun akan dibalas. Tidak hanya di alam barzah, di akhirat akan dilipat gandakan lagi. Masya Allah. Nah, sehingga inilah pentingnya cerdas ya. Maka beramal itu butuh kecerdasan. Tidak hanya ketika mencari dunia, Anda beramal harus cerdas. Makanya beda antara ahlul ilmi dan ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu kelihatannya ibadahnya luar biasa, tetapi ketika dibandingkan pahalanya dengan ahlul ilmu, ternyata ahlul ilmu pahalanya lebih besar. Walaupun misalkan hanya kita lihat, misalkan sholatnya 5 waktu ya, puasanya mungkin hanya Ramadan saja, ternyata pahalanya luar biasa ya. Kenapa? Karena ibadahnya dibangun di atas dasar
ilmu. Maka ilmu itu penting. Ilmu itu sangat-sangat penting seperti itu jamaah. Ya jamaah sekalian, hadis yang berikutnya berkata Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan hadatsana Malik Ibnu Ismail, qala beliau mengatakan hadatsana Isa bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Isa bin Abdurrahman dari Talhah an Abdurrahman bin Aujasah, ya, bin Aujasah. Ya. Bin Ausaja, Ausaja. Bin Ausaja. Anil Bara, qala beliau mengatakan jaa A'rabi. Telah datang seorang A'rabi. Jadi A'rabi itu seorang Arab Badui. Faqal, maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan yudhilunil jannata. Ya Nabi Allah, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa jemaah. Ya. Kalau maka Nabi mengatakan, la in kunta aksartal khutbah laqad aqrat masalah, ya. Walaupun kau itu meringkas, ya, dalam arti apa? Pembicaraan, permintaan, sungguh engkau telah memaparkan apa? Segala permasalahan. Ya, karena jemaah ucapannya ringkas, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Kalimatnya ringkas, tetapi ini sudah mencakup apa? Banyak permasalahan. Berarti kan artinya masalahnya jawabannya tidak hanya satu, karena amalan yang akan masuk ke dalam surga itu banyak, tidak hanya satu, ya. Maka jamaah sekalian, Nabi mengatakan atikin nasama, ya. Bebaskanlah nasamah jiwa, wa fakir raqabah, dan bebaskanlah perbudakan. Qal, maka beliau mengatakan, jadi seorang Arab Badui ini mengatakan, awalaysa tawahidan, bukankah keduanya itu sama wahai Nabi? Qal, maka Nabi mengatakan, lah, beda. Itqun nasama antu'tikon nasamata. Jadi itqun nasama itu artinya kau merdekakan satu budak. Jadi artinya mah modalnya dari kita sendiri. Ada satu budak kita merdekakan, namanya itqun nasama. Wa fakkur raqabah, adapun fakkur raqabah antu'ina ala raqabah. Jadi kau bantu, ya, seseorang untuk apa? Memerdekakan diri. Ya mungkin ya kita hanya membantu setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, enggak semuanya. Tapi babnya hanya membantu, sehingga ada perbedaan. Wal manihatar ra'ub, ya. Dan memberikan manihah itu jamaah atiyah, disebutkan di sini, ya, pemberian, ya. Ra'ub, unta betina yang air susunya banyak. Maksudnya unta atau kambing yang diberikan seseorang untuk diambil susunya selama masih ada. Jadi diberikan apa namanya kepada seseorang untuk diperas susunya. Nah, ketika sudah habis, ya nanti kambingnya diambil, untanya diambil, seperti itu. Wal fai ala dzir rahimi, ya, menyayangi dan memberikan kebaikan kepada mereka. Fa in lam tuti dzalika, tapi jika kau tidak mampu, fa'mur bil ma'ruf, perintahkan untuk berbuat ma'ruf, ya. Ini penting, ya. Kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada kerabat. Share kajian, ya, share video-video, ya, tentang apa? Kajian-kajian. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan dengan materi, jangan materi nggak bisa, yang ma'ruf pun nggak pernah disampaikan. Ini musibah, ya. Antum punya grup misalkan apa namanya keluarga, share kebaikan-kebaikan. Barangkali dengan seperti itu dia mendapatkan hidayah dari Allah, jemaah. Karena pintu hidayah itu masuknya dari mana saja. Karena hidayah taufik itu murni dari Allah. Murni dari Allah. Kita hanya memberikan sebab. Perkara mereka terima dan tidak, itu urusan Allah. Dan Allah, jemaah, maha mampu untuk memberikan hidayah kepada hambanya lewat pintu mana saja. Mungkin hanya dengan antum memberikan kutip-kutip kecil, ternyata Masya Allah lagi senggang dibaca, hidayah masuk.
Dan banyak. Ya, banyak kadang-kadang sebagian dapat hidayah lewat seperti itu jemaah. Nah, sehingga antum harus ya, semangat yang memberikan hidayah kepada kerabat-kerabat kita. Ya. Kemudian wanha 'anil munkar, ya, cegah dari kemungkaran. Fa in lam tuti dzalika, tapi jika itu pun enggak mampu, fakuffa lisanaka illa min khair. Tahan lisanmu dari mengucapkan ucapan yang buruk, ya, atau tahan lisanmu kecuali dari ucapan-ucapan yang baik. Itu penting jemaah. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kulli turuqil khairi wa ma yu'addi ila jannati. Dahulu para sahabat mereka saling bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan dan sesuatu yang akan menghantarkan mereka ke dalam surga. Wa kana Nabi sallallahu yu'allimuhum wa yurshiduhum. Dan Rasulullah pun beliau mengajarkan ke mereka dan mengarahkan. Wa fi dzalika irsyadun wa ta'limun likullil ummati. Maka di sini jamaah ada ya istilahnya bentuk irsyad. Ya, arahan kemudian pengajaran untuk seluruh umat. Jadi kalau misalkan ada seorang datang kepada kita, ya kita ajari seperti itu jamaah. Makanya Hudzaifah bin Yaman beliau pernah mengatakan gini, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khairi. Dahulu para sahabat itu suka bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Sedangkan saya bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Karena saya khawatir kalau keburukan itu ya menimpa diriku, atau saya khawatir kalau ternyata saya terjatuh dalam keburukan tersebut. Ya, sehingga jemaah ini menunjukkan memang para sahabat suka bertanya kepada Nabi tentang perkara yang buruk. Terkhusus orang-orang Arabi yang kadang mereka datang ke Nabi, ya bahasanya ya apa jemaah sekalian, enggak basa-basi, langsung. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya suatu amalan yang memasukkan saya ke dalam surga. Tetapi ternyata permintaan itu berbobot jemaah sekalian. Tidak bertele-tele tetapi memang berbobot. Ya, ini juga pelajaran kadang-kadang sebagian orang itu gini ya. Ya mungkin karena wallahu alam dia merasa ya ilmunya sudah banyak ataupun wallahu alam. Ya. Kadang-kadang suka tanya hal-hal yang aslinya nggak dibutuhkan. Ya. Bahkan nggak diamalkan. Hal yang penting nggak pernah ditanyakan tentang rukun iman, rukun Islam, ya. Rukun wudu, rukun haji. Dan ini hal-hal yang wajib. Kadang nggak pernah ditanyakan. Tapi hal-hal yang aslinya ya mungkin ketika seseorang pun nggak tahu pun nggak masalah ditanyakan. Nah ini kadang-kadang fitnah jemaah. Maka bertanya pun harus cerdas. Ya, silakan bertanya tidak masalah, tetapi ingat tujuannya untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk perbendaharaan ilmu. Ya, bukan jemaah. Tapi memang tujuannya untuk diamal. Sebagaimana Arab Badui. Ya, dia bertanya tentang suatu amalan yang memang tujuannya untuk diamalkan, bukan untuk apa? Dalam artian sebagai perbenaran ilmu saja, bukan jemaah. Ya jemaah sekalian, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini yaqul Barra Ibnu Azib Barra bin Azib mengatakan, ya, Ibnu Azib mengatakan, ja'a rajulun Rasulullah SAW ila Rasulillah SAW faqal, ya, pernah datang seorang laki-laki, tepatnya tadi ya, Arab Badui, kepada Rasulullah SAW, dan dia pun bertanya, dullani ala amalin yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, ya, enggak macam-macam, satu amalan yang akan mendekatkan diriku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Insyaallah. Wal makna alimni amalan muakkadan. Maksudnya ajarkan kepadaku amalan yang sangat-sangat ditekankan. Yakunu sababan fi dukhul jannah. Ya, ibtidaan. Yang dimana amal tersebut bisa menjadi sebab yang akan memasukkan ke dalam surga. Wa akunu ma'an najina wal mub'adina anin nar. Dan saya termasuk dari orang-orang yang akan
selamat masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu maksudnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, la in kunta aqsartal khutbata laqad aqradnal mas'alah. Ya. Walaupun permintaanmu sangat ringkas, tetapi sudah memaparkan apa? Segala permasalahan. Ya. Wa hadza min fasihi kalamin Nabi. Dan ini merupakan jamaah kefasihan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ya, kalam beliau itu dianggap apa? Jawami'ul kalim, ya, jawami'ul kalim. Ya. Wa mahasini kalamhi, dan keindahan ya kalam beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal makna innaka wa in ji'ta bi ibaratin qasiratin faqad talabta amran adiman. Maksudnya sungguhnya engkau walaupun mengucapkan dengan satu ibarat yang ringkas, tetapi engkau sudah meminta suatu perkara yang sangat-sangat besar. Thumma bayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal amala alladhi yadkhulu bihil jannata. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya suatu amalan yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Beliau mengatakan, ya, a'tikin nasama, merdekakanlah ya budak. Hiyaru awin nafsu wal muradu biha huna al-abdu wal ammatu al-mamlukaini. Maksudnya di sini merdekakanlah budak baik laki atau perempuan. Ya. Wal muradu bi itkihim, ya. Sedangkan yang masalah yang dimaksudkan dengan memberikan mereka tahriruhum minal ubudiyati, jadi memberikan dari perbudakan. Ini maksudnya. Bi antastariyahum min malikihi wa tuharriruhu wa tuharriruhu, ya. Jadi dengan cara kau beli budak tersebut dari tuannya kemudian dimerdekakan. Ya. Jadi artinya gini. Ya, idkun nasama itu kita memerdekakan budak memang murni uangnya dari kita sendiri. Satu orang kita merdekakan full, kita beli kemudian setelah itu dimerdekakan. Okay. Ada punya masalah yang wafatkur raqabah. Okay. Adapun fakkur raqabah kata beliau, idfa'il mal alladhi yukhallis insanan min dain aw rahnin aw ya asrin aw ubudiyatin warikin. Ya. Maksudnya berikanlah harta yang bisa membebaskan seseorang min dainin, baik dari hutang, aw rahnin, baik dari apa? Ya, barang gadaian, aw asrin, atau karena apa jemaah ditawan, aw ubudiyatin, atau ya perbudakan, ya. Warikin sama, ya. Faka'annahu kana marbutan wa mahbusan, ya. Jadi ya, jadi seolah-olah itu ya orang yang akan dibantu itu adalah orang-orang yang memang jamaah dia terikat, punya tanggungan, ya. Atau dia orang yang ditawan misalkan. Kemudian kita bantu ya bareng-bareng dengan orang lain untuk apa? Untuk memerdekakan. Ya, ini disebut dengan apa? Fakkur raqabah. Ya, fakkur raqabah. Jadi bahasa kitanya urunan, ya, bareng-bareng untuk memerdekakan seseorang, atau tadi ya membebaskan hutang orang lain. Dan tidak murni dari uang kita. Tapi apa? Bareng kita membantu, babnya membantu. Kemudian masalah dia, faqala ya Rasulullah awalaysa tawahidan, apakah dua perkara ini satu? Hadza su'alun li bayanin, ya, li bayanil labsil hasili indahu fil ma'nayaini. Jadi pertanyaan ini karena memang jamaah si Arab Badui menganggap memerdekakan budak itu sama-sama saja. Cuma ternyata ya Masya Allah ketika Nabi menjelaskan ada bedanya. Dan inilah jamaah keindahan bahasa Arab. Kadang-kadang ya, kalimatnya sama tetapi ternyata ketika dijabarkan itu beda, ya, beda dengan bahasa Indonesia, ya. Contoh gini ya masalahnya, memberikan pinjaman dalam bahasa Arab itu banyak dan konsekuensinya beda. Kalau bahasa Indonesia pinjamannya pinjaman, kalau bahasa Arab ada dain atau qard, ya. Ada lagi apa jamaah? Aria. Ada lagi apa? Ada lagi apa namanya? Wadiah. Dan itu beda jamaah. Kalau misalkan kita memberikan uang ke orang lain atau memberikan uang ke orang lain untuk dijaga,
dan barang tersebut jamaah tidak boleh dipakai. Nanti harus dikembalikan barang itu secara zatnya. Apa namanya? Apa namanya jamaah? Wadiah. Ya, wadiah. Jadi gini, kita punya barang, titipan ke orang. Jadi barang ini dijaga. Ya, murni ini jamaah berbuat ihsan. Nanti dibalikan, ya berupa barang itu, namanya wadiah. Ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan sesuatu kepada orang lain dikembalikan dengan jenis yang beda, itu bukan wadiah, bukan wadiah. Ya. Yang kedua masalah dia memberikan harta kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, kemudian dikembalikan sejumlah nilai yang setara dengan yang dipinjam. Apa namanya jemaah? Qard atau hutang piutang. Kita kasih misalkan 100.000 dengan seri misalkan sekian-sekian, ya. Silakan dimanfaatkan. Nanti kewajiban dia memberikan ganti 100.000 dengan nomor ataupun seri yang berbeda, tidak masalah, yang penting nominalnya sama. Dan ini hutang piutang. Dan nanti jamaah konsumsinya beda. Hutang piutang itu nanti tidak boleh apa? Tidak boleh dia mengambil tambahan. Kemudian apa lagi? Nggak boleh ada denda misalkan. Ya. Uangnya boleh dimanfaatkan, boleh, tidak masalah. Cuma nanti harus dikembalikan sesuai dengan nominalnya. Kalau wadiah nggak boleh. Wadiah nggak boleh. Makanya gini, kalau kita misalkan datang ke suatu bank, ya, ngomongnya akadnya wadiah, uang kita ternyata dipakai, pas kita ngambil serinya beda, berarti akad wadiah itu hanya apa? Hanya apa jemaah? Hanya apa bahasa kitanya? Ya, spekulasi saja, hanya sekedar ibaro saja. Hakikatnya apa? Hakikatnya utang piutang. Soi jemaah. Ya. Hakikatnya utang piutang, bukan wadiah. Karena wadiah itu uang kita ditaruh di box, kalau pas kita ngambil ya ambil uang itu, nggak boleh dipakai. Maka akad wadiah di bank muamalat itu hakikatnya apa? Tipu-tipu. Bukan wadiah sebenarnya jemaah. Bukan wadiah sebenarnya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, ini sama. Memberikan harta ke orang lain untuk diambil manfaatnya, kemudian harta itu dikembalikan zatnya. Apa namanya? Apa? Gade. Gade itu jaminan. Namanya aria. Aria itu minjemi. Anda punya kitab, antum pinjam silakan pakai, dibaca. Tapi kitab ini harus dikembalikan. Namanya apa? Aria. Kalau bahasa kita apa ya? Namanya pinjaman juga sama. Meminjami. Bahasa Arab beda. Jadi yang boleh hanya diambil manfaatnya. Kemudian apa? Barang itu dikembalikan lagi. Contoh misalkan tetangga antum ingin hajatan pinjam panci. Ini namanya aria. Nanti barang itu dikembalikan. Dan boleh silakan ambil manfaatnya. Boleh ambil manfaatnya seperti itu. Kalau antum pinjam motor gimana? Sama aria, cuma bensinnya gimana? Bensinnya hadiah ya, bensinnya hadiah, beda lagi. Motornya aria, bensinnya hadiah. Ya. Yang keempat, kita memberikan harta kepada orang lain untuk dijadikan modal. Ya, kemudian apa? Kita ada bagi hasil. Apa namanya? Mudorobah. Cuma nanti ada konsekuensinya. Mudorobah itu satu, uangnya nggak boleh dijamin. Ingat, uangnya tidak boleh dijamin. Yang kedua, bagi hasil itu dari keuntungan, bukan dari modal. Ya. Kemudian apa? Kalau terjadi kerugian, dilihat. Kalau misalkan jamaah murni dalam artian ya keteledoran pengelola, maka dia tanggung jawab. Tapi kalau tidak atas keteledoran, maka siapa yang tanggung jawab? Pemodal. Kalau memang tidak teledor, sudah maksimal, kemudian ternyata rugi juga, maka yang tanggung jawab adalah pemodal. Ya. Nah, sehingga jamaah akad mudharabah di bank syariah itu benar tidak? Enggak benar. Kenapa? Satu, bagi hasilnya juga bukan bagi untung, tapi apa? Bukan bagi rugi. Pokoknya harus bagi untung terus. Kalau rugi nggak mau. Yang kedua, uangnya dijamin tidak? Uangnya dijamin oleh apa jamaah? LPS. Sahih? Jadi dijamin. Kalau dijamin berarti hakikatnya apa? Hutang piutang. Dan ternyata ada bagi hasil. Bagi hasilnya apa berarti jamaah? Bagi hasilnya berarti riba. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba.
ya. Ucapannya apa tadi? Mudharabah, hakikatnya utang piutang, ada manfaatnya, berarti apa? Riba. Maka ingat jemaah, ada kaidah mengatakan al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna. La bil alfadi wal mabani, bukan lafaz dan susunan kata. Ya. Ngomongnya wadiah, hakikatnya apa? Uang kita dipakai. Ya sudah, utang piutang. Ngomongnya mudharabah, ternyata apa? Uangnya dijamin. Oh, berarti utang piutang. Ternyata bagi hasil. Ya sudah, bagi hasil ini disebut apa? Disebut riba. Ada lagi jemaah, kita memberikan harta kepada orang lain sebagai jaminan utang. Apa namanya? Tadi rohan, gadian. Nah, dan ini bahasa Arab, hukumnya beda-beda jemaah. Nah, sama. Hakikatnya kita memberikan harta. Sama cuma. Ini kalau dalam artian itu gadian nggak boleh dipakai. Kalau motor, misalkan motornya nggak boleh dipakai jemaah. Karena kalau dipakai jatuhnya apa? Tambahan utang. Itu nggak boleh. Atau misalkan gadiannya berupa tanah, ya. Kemudian tanahnya digarap. Nah, ini nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena jatuhnya apa? Tambahan dari utang. Karena utang itu tetap dibayarnya sejumlah nominalnya. Kemudian tambahannya apa jemaah? Dia dapat manfaat ngelola tanahnya. Makanya tambahan. Dan masuk ya kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang manfaat itu jatuhnya riba, seperti itu. Yang kemudian masalian, wal minhatul waquf. Di sini wal minhatul waquf. Di sini jemaah wal manihatul ra'ub, ya. Ragub, ya, ragub. Ya. Jadi ini beda-beda jemaah. Jadi artinya sama ya. Tadi apa namanya? Unta yang banyak air susunya, atau kambing yang banyak air susunya untuk diambil, sama ya, seperti itu. Kemudian wafai alladzi rahimi, jadi memberikan apa ya, kebaikan kepada mereka atau menyayangi. Fa in lam tuti dzalika fa'mur bil ma'ruf, tapi jika tidak mampu maka perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegah dari kemungkaran. Kalau itu pun nggak bisa, maka tahan lisan kita kecuali dari hal-hal yang baik ya. Karena ingat ya masalahnya, kadang-kadang lisan itu walaupun hanya satu kalimat, ternyata kalimat tersebut bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Ada seorang hamba jemaah, dia mengucapkan satu ucapan, yang ucapan ini dianggap remeh, ternyata membawa dirinya terjerumus ke dalam neraka. Maka hati-hati. Nah, sehingga Rasulullah beliau memberikan nasihat kepada kita apa jemaah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapan-ucapan yang baik. Ucapkan ucapan yang baik, kalau tidak bisa, ya diam. Ya. Bahkan gini ya, kalau kita ingin berucap, kalau ternyata ucapan kita, misal ya, manfaat dan keburukannya sama, 50%, maka jamaah yang terbaik diam atau diucapkan? Diam, sahih. Ya. Kalau ternyata ucapan kita dampak buruknya lebih besar daripada kebaikannya, maka jamaah yang terbaik diam atau diam ya. Tapi kalau ucapan kita jamaah, kalau kita ucapkan ternyata menimbulkan fitnah lebih parah, misalkan ini jelas apa? Wajib diam. Maka hati-hati ya. Seorang muslim mukminah itu, mukminah, ingat, dia akan menjaga ucapannya, tidak bermudah-mudahan ya. Karena ingat jamaah, ucapan itu kadang-kadang tadi ya, bahkan mungkin lebih tajam daripada pisau atau pedang. Sahih. Kalau pedang itu jemaah dipakai untuk misalkan menyakiti orang, hanya mungkin yang terluka jasad kita, dohirnya. Tapi kalau ucapan kadang-kadang jemaah tidak hanya batinnya, dohirnya, batinnya pun kena. Bahkan banyak orang ya, akhirnya mengakhiri hidup gara-gara apa jemaah? Hatinya yang sakit. Hatinya sakit. Sampai pun kadang-kadang kita jumpai orang yang dari sisi hartanya melimpah, ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa kurangnya? Harta ada, kok ternyata matinya bunuh diri, ternyata batinnya nggak tenang. Nah, sehingga gini jemaah, antum jangan melihat orang-orang kafir yang dalam artian banyak hartanya, kemudian kita beranggap mereka itu dalam kondisi mendapatkan nikmat yang melimpah. Enggak,
Belum tentu. Karena ingat, azab itu banyak macamnya. Kadang Allah mengadab seorang hamba dengan apa jemaah? Dengan harta. Contohnya siapa? Fir'aun, Qarun, diadab dengan harta. Nah, sehingga nggak perlu ngiri dengan orang kafir yang banyak hartanya. Jangankan dengan orang kafir yang banyak hartanya, dengan muslim yang banyak hartanya antum boleh ngiri. Kalau hanya ngiri dengan hartanya jangan. Tapi kalau ngiri dalam artian dia menggunakan hartanya dengan cara yang baik boleh, tidak masalah. Tapi kalau ngirinya karena hanya banyak hartanya jangan. Kenapa? Kan hakikatnya kalau antum ngiri dengan seorang muslim yang banyak hartanya, hakikatnya apa jemaah? Hakikatnya kita sedang ngiri dengan orang yang masuk surganya lama. Sahih? Sahih jemaah. Karena antara orang kaya dan orang miskin, siapa yang lebih cepat masuk surga? Orang miskin. Antum ngiri dengan banyak hartanya. Kalau itu saja jemaah, hakikatnya antum ngiri dengan orang yang masuk surganya lama. Tapi kalau antum ngiri dengan orang kaya yang gemar sedekah, boleh, tidak masalah. Dan ini yang sini disebut dengan apa? Istilah apa? Ghibthah, boleh. Ya. Tapi kalau hanya hartanya jangan. Jangan. Ya. Sehingga jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, kandungan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara amal-amal yang dapat menjadi penyebab memasukkan seseorang ke dalam surga adalah berbuat baik yang bersifat materi ataupun moral kepada kerabat kita, seperti berlemah lembut, ya, kemudian mencintai mereka dan memberi mereka unta yang memiliki banyak air susu. Ya, kalau di kita mungkin apa jemaah? Ya, kambing ya, kambing yang ada susunya, ya, atau misalnya sapi yang ada susunya, silakan suruh diambil. Ya. Tapi karena jarang ya kita ngambil susu asli perah, ya, lebih baik beli sudah jadi. Jadi ya sudah, antum hadiahkan susu, antum beli susu murni kemudian hadiahkan kepada kerabat. Ya. Jadi ala kuliah gini jamaah, hendaknya setiap sekalian memanfaatkan waktu yang masih ada ini untuk berbuat baik. Ingat nasihat Ali. Ali mengatakan irtahal dunya mudbiratan, ya, wartahal akhirata mukbilatan. Jadi dunia itu semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita, dan akhirat itu semakin hari semakin beranjak mendatangi kita. Kata Ali jamaah, wa likulli wahidatin minhum banun, masing-masing punya anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah Anda anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kenapa jamaah? Fa innal yaum amalun wala hisab. Sekarang tempatnya beramal, belum ada hisab. Wa godan hisabun wala amal, dan besok adanya hisab, sudah tidak ada amalan. Maka ingat jamaah nasihat Ali ini, karena jangan sampai kondisi kita seperti orang-orang kafir. Ketika roh mereka dicabut, maka di antara permintaan mereka apa jamaah? Ingin kembali ke dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Ingin silaturahim, ingin berbuat baik kepada kerabat, ingin berbakti kepada kedua orang tuanya misalkan. Maka ingat, penyesalan ketika roh mereka sudah dicabut, roh kita sudah dicabut, nggak ada manfaatnya. Allah bantahkan, la innaha kalimatun huwa qa'iduha, sekali-kali tidak, itu hanya alasan belaka. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka sudah ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi hanya sekedar penyesalan, sudah nggak ada manfaatnya jemaah. Maka kalau ingin berbuat baik kepada kerabat sekarang, ingin berbakti kepada orang tua kita sekarang. Kalau orang tua kita masih hidup jamaah, antum misalkan merantau, pulang temui mereka. Karena ingat jamaah, berkumpul dengan keluarga itu nikmat. Sahih. Orang tua antum ketemu anaknya itu nikmat. Jadi orang tua itu sekali lagi bahagia tidak hanya diberikan kiriman uang terus tiap bulan, enggak. Bertemu wajah anaknya itu sudah nikmat. Maka di antara kenikmatan di surga itu jamaah, bisa kumpul dengan keluarga. Sahih. Itu nikmat. Di dunia pun sama. Ya, apalagi yang kita punya anak ya. Coba bayangkan antum nggak ketemu dengan anak antum ya, bertahun-tahun. Oh, Masya Allah jamaah. Ini suatu apa jamaah? Ya, mungkin ya kalau ya azab, ya mungkin azab jamaah. Ketemu, walaupun mungkin ya mereka nggak bawa uang, tapi lihat mukanya, Masya Allah, anakku sudah besar,
Apalagi lihat anaknya, masya Allah, sholatnya rajin, ya. Kemudian akhlaknya baik, masya Allah. Ini semakin membuat orang tuanya bahagia, jemaah. Jadi ingat, jangan kita beranggapan orang tua itu akan bahagia dengan harta. Itu termasuk, jemaah, antum berikan harta kepada orang tua, sahih. Tapi bukan itu saja. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat ihsan itu dengan banyak hal. Dengan antum berkunjung, ya. Kemudian berakhlak yang baik di hadapan orang tua kita. Atur, ya, ucapan kita, jangan keraskan, itu juga sudah berbuat baik. Orang tua kita sudah senang lihat anaknya akhlaknya baik, masya Allah, ya. Sehingga artinya manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berbuat baik kepada kerabat kita, kepada orang tua kita. Karena sekali lagi jamaah, ya, umur kita semakin hari semakin berkurang dan kita nggak tahu kapan, ya, umur kita ini masih yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, nggak tahu. Nah, sehingga jangan tunggu nanti. Nah, saatnya sekarang masih ada waktu, maka silakan gunakan untuk berbuat baik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang masalah yang mudah-mudahan kajian kesempatan pagi yang mulai ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa, sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah dipotong. Nah, jadi ini pertanyaannya terkait tentang harta yang hilang atau bab kita nabungnya? Tidak berkurang. Oh, berarti pertanyaannya terkait tentang harta kita yang dibohongi tadi, bukan bab kita nabungnya. Jadi kayaknya Mas Alian, mungkin anak perinci dengan dua pertanyaan. Bank syariah, insyaallah. Kayaknya Mas Alian, saya akan bagi menjadi dua pertanyaan. Pertama terkait tentang hukum membuka tabungan di bank. Nah gini, hukum asalnya menabung atau menyimpan uang di bank yang tidak syar'i, ya, yang tidak syar'i dalam artian prakteknya, ya, ini umum, ya, baik bank konvensional secara tegas atau bank yang menamakan syariat tetapi prakteknya belum syar'i. Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya dibolehkan dalam kondisi apa? Darurat. Ustaz, darurat itu kalau sudah seperti apa? Jawabannya, darurat itu kalau sudah membahayakan 3 maqasid syariah. Empat maqasid syariah. Apa saja, Mas? Harta, akal, keturunan, kemudian kehormatan. Harta kita kalau misalkan sudah terancam, kalau nggak ditabung, khawatir kebakar, khawatir dicuri orang, misalkan. Berarti ini babnya sudah darurat. Silakan antum tabung, boleh. Ya. Kemudian pilih bank yang mana? Jawabannya pilih bank yang mudorotnya paling ringan. Yang paling ringan. Karena semua mudorot. Karena di kita belum ada bank yang benar-benar menerapkan secara hukum syariat, belum ada. Sampai pun yang menamakan syariat belum. Hanya nama saja. Maka cari bank yang paling sedikit mudorotnya. Terus bank apa, jemaah? Kalau antum sudah ketemu banknya yang paling sedikit mudorotnya, ya sudah, pilih akad yang paling ringan. Apa akadnya? Wadiah paling ringan. Walaupun ini juga salah, cuma di akad wadiah tidak ada pembagian apa? Bunga, nggak ada pembagian bunga. Tapi ini paling ringan. Ya. Tapi kalau misalkan kok harus atau mengharuskan kita membuka di bank yang lainnya, misalkan, ya, ternyata bank tersebut masih menerapkan bunga, misalkan, maka silakan boleh, tapi dengan catatan apa? Antum harus coret klausul siap menerima bunga riba. Kalau misalkan, jemaah, ya,
nabung di bank konvensional, kemudian ada klausul siap menerima bunga riba, antum conteng, walaupun dalam hati antum nggak ada niat untuk mengambil, tetap kita dapat dosanya, dapat laknat. Kenapa? Karena kita dianggap setuju dengan riba. Ada seorang ditanya, Pak, antum setuju tidak dengan perbuatan zina? Ya. Dia coret setuju, tapi nggak pernah berzina, dosa tidak jamaah? Dosa. Setuju terima bunga riba? Setuju. Tapi dia nggak pernah ngambil ribanya, tetap dilaknat oleh Allah. Jadi kalau terpaksa coret. Dan insya Allah nggak masalah, boleh, boleh. Kalau terpaksa ya, kalau terpaksa. Tapi kalau ada bank yang lain yang akadnya paling ringan, nggak ada akad tadi ya, bagi hasilnya, bagi ribanya, misalkan cari itu akad itu. Dan alam jamaah, akad wadiah ini lebih ringan ya, bukan dalam artian nggak ada pelanggarannya, masih ada, cuma ringan. Akad wadiah lebih ringan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalkan membuka di bank ya tadi sebenarnya ditanyakan dari awal katanya tidak ada potongan, ternyata uangnya dipotong habis, ya jelas ini kedzaliman. Dan memang mereka seperti itu jamaah sekalian. Jangankan untuk hal seperti ini ya, riba saja dilegalkan. Riba itu babnya apa jamaah? Berperang dengan Allah, itu saja dilawan, apalagi dengan hak nasabahnya. Oh ringan itu mah, kecil, dikosongkan itu dengan manusia ringan, dengan Allah saja dilanggar. Bayangkan coba, apalagi dengan sama kita. Makanya masya Allah, dosa-dosa riba itu ancamannya keras dalam Al-Quran ya. Makanya apa jamaah? Dibangkitkan dalam kondisi perutnya menggelembung ya, sehingga seperti orang kesurupan. Kenapa? Karena dulu di dunia memasukkan ke dalam perutnya harta yang haram, sehingga perutnya menggelembung ya. Itu pula jamaah ditegaskan apa? Dirhamun riba ya, ya'kulu rajulu wa ya'lam annahu riban ya, fa huwa asyad min sittah wa salasina zanyatan. Jadi 1 dirham dari harta riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba ya, maka dosanya lebih parah daripada 36 kali berzina. Bayangkan, kalau ada orang zina 1 kali jamaah, malu tidak? Malu. 2 kali malu, 3 kali nggak berani keluar rumah. Ini ada orang dia berani praktek riba, nggak malu, padahal dosanya apa? Lebih parah daripada 36 kali berzina. Bahkan dalam hadis yang dikatakan apa? Riba itu punya 72 pintu. Yang paling rendahnya apa jamaah? Seperti berzina dengan ibunya. Tapi banyak orang nggak malu, banyak orang tidak malu. Nah sehingga ini menunjukkan bahwasannya memang dosa ya, riba itu sangat-sangat mengerikan ya. Bahkan gini jamaah sekalian, dosa riba dengan dosa judi lebih parah mana jemaah? Lebih parah mana? Riba. Kenapa ya? Kenapa lebih parah riba? Judi itu yang diambil hartanya umum. Kadang orang kaya, kadang orang miskin. Kadang togel, bandar togel itu kadang-kadang apa? Ya kadang kaya, kadang miskin. Tapi kalau riba jemaah, yang diambil siapa? Harta siapa? Orang miskin, orang butuh. Orang nggak punya utang, pinjam uang. Bayangkan, dia lagi nggak punya uang. Coba bayangkan, lagi nggak punya uang, akhirnya dia pinjam uang, justru diperes ya. Di mana perasaan apa pada kitanya? Pri kemanusiaan di mana jemaah? Makanya sangat keras ya, hukumannya sangat keras. Nah, sehingga al-kulihan ya, karena memang mereka seperti itu, sehingga hanya sekedar mengambil tadi ya, dana nasabah yang mungkin tadi potong mungkin sampai habis, itu buat mereka nggak ada masalah mungkin ya. Kenapa? Karena ya tadi kerjaan mereka memang mendolimi manusia. Bahkan yang dalam kondisi tadi ya, butuh pun sampai tega-teganya dizolimi ya. Apalagi nasabah yang mungkin dalam artian dia punya banyak harta, sedikit ya, diambil ya, tanpa diketahui. Oh ini mudah bagi dia ya. Sehingga jamaah sekalian ya, kalau misalkan kita memungkinkan untuk tidak nabung di bank, jangan. Tapi kalau misalkan terpaksa boleh, tapi cari akad yang paling ringan. Kalaupun terpaksa di bank tadi konvensional, antum coret klausul siap menerima bunga ribanya, coret ya. Dan kalau memang ini babnya darurat, insya Allah tidak masalah ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, ada lagi jamaah? Foto.
babak keempat. Oh, nah. Ya jamaah sekalian, kerabat kita itu dari bapak kita yang keempat. Apakah dari ibu juga sama? Jawabannya sama. Jadi bapak itu maksudnya dari bapak kita, sama juga dari ibu. Ibu punya bapak, itu kerabat. Nah, itu kerabat dari pihak ibu sama. Ya, sehingga dipintakan untuk menyambut dengan mereka. Sama. Makanya gini, kita dengan dalam artian keponakan dari pihak ibu, atau bahasanya gini, sepupu dari pihak ibu, kerabat. Ibu kita punya apa namanya? Paman. Anaknya paman dengan kita kerabat, tapi bukan mahram. Sorry. Ya, tapi kerabat tetap. Jadi baik dari jalur ibu, jalur bapak sama, mereka termasuk kerabat kita seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya, betul. Tentang azab dan ujian. Ujian. Mengetahui itu azab atau ujian. Nah, ini bagus jamaah sekalian. Bagaimana cara mengetahui bahwasannya musibah itu dianggap ujian atau adab? Jawabannya gini. Kalau musibah itu ditimpakan kepada seseorang yang tidak pernah berbuat salah, sebagai contohnya apa? Nabi dan Rasul, maka musibah itu adalah ujian. Apa tujuannya? Untuk mengangkat derajatnya. Sebagai contohnya Nabi Ayub, Allah berikan musibah apa? Penyakit. Apa tujuannya? Untuk mengangkat derajatnya. Dan Nabi Ayub seorang nabi maksum. Tapi kenapa diberikan ya, musibah tadi? Jawabannya ujian. Tapi kalau misalkan yang ditimpakan musibah adalah orang yang selalu berbuat maksiat, ya, maka jelas musibah itu adalah adab. Maka gini, kalau musibah yang menimpa kita itu ujian atau adab jemaah? Kemungkinan besarnya itu adab. Sahih. Kenapa? Karena kita enggak terlepas dari perbuatan dosa. Ya. Belum kaki kita, belum lisan kita, belum mata kita. Ya. Jadi tiap hari pun jemaah kalau kita mau hitung ya, maksiat kita, mungkin kita nggak bisa menghitung. Sehingga kalau misalkan hari ini kita misalkan mendapatkan musibah, kemungkinan besar itu adab. Sahih jemaah. Tapi gini jemaah, apakah adab itu pasti buruk bagi pelakunya? Pasti buruk tidak? Belum tentu. Ya. Artinya gini, kalau misalkan ada seorang ditimpakan musibah karena dia berbuat dosa, ternyata dia bersabar, maka musibah itu berubah menjadi apa? Atau adab itu berubah menjadi kebaikan. Apa fungsinya jemaah? Menghapuskan kesalahan yang telah dia lakukan, menghapuskan dosa yang telah dia lakukan. Makanya dia mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin, semuanya baik. Wa laysa dzaka li ahli illa mukmin, dan semua itu tidaklah didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Kuncinya cuma dua. In asabathu apa? Sarra syakara fa kana khairan lahu. Jika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur maka itu baik baginya. Wa in asabat dharra sabara fa kana khairan lahu. Jika dia mendapatkan musibah maka dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi kemungkinan besar itu adab, tetapi belum tentu buruk. Mungkin saja jamaah sebagai penghapus dosa kita. Bahkan gini, dalam sebuah hadis dikatakan ketika Allah cinta kepada seorang hamba misalkan, maka Allah akan menyegerakan adabnya ketika hamba itu berbuat maksiat. Sahih jamaah. Tapi kalau misal ada seorang hamba dia berbuat maksiat dibiarkan oleh Allah, ini jamaah perlu khawatir. Jangan-jangan satu, Allah sudah nggak cinta. Yang kedua, mungkin saja Allah menghendaki dia agar dilipat gandakan adabnya oleh Allah. Tapi kalau disegerakan di dunia, mungkin jamaah satu dihapuskan beban dosanya, yang kedua mungkin dia segera bertobat. Karena banyak orang ketika ditegur langsung bertobat jamaah. Jadi artinya enggak selalu buruk. Ya, bahkan mujinya tadi akan menghapuskan perbuatan dosa. Tapi kalau misalkan ada seorang dia tertimpa musibah dan itu misalkan adab karena dia sering berbuat maksiat, ternyata nggak sabar misalkan, maka jamaah ya, adab musibah itu berubah menjadi adab, dan adab itu berubah menjadi adab yang lain. Nah, sehingga kuncinya apa? Sabar. Maka adab berubah menjadi kebaikan seperti itu ya. Tapi kalau antum menganggap oh ini ujian, ya silakan. Tapi kayaknya bukan ujian ya, karena kita banyak berbuat salah. Sahih ya. Tapi ingat, tidak mesti buruk ya. Mungkin saja itu sebagai menghapus dosa kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi jam?
Cukup ya. Demikian mudah-mudahan kajian di sempat. Oh, fatal. Ya, fenomena yang terjadi pada lingkungan kita dan keluarga kita, bahwasanya tadi disebutkan bahwasanya azab yang disegerakan oleh Allah itu orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, Ya, itu kan fenomenanya di tempat saya ataupun tempat lain itu yang memutuskan hubungan silaturahmi itu justru malah dikasih kelapangan rezeki, malah berteman temannya banyak dan bisa menghibur orang-orang untuk memusuhi saudaranya. Itu semuanya gimana ya, Pak? ya jemaah, kalau ada seperti ini, misalkan dia memutuskan hubungan silaturahim, ternyata masya Allah rezekinya lancar, temannya banyak, misalkan bahkan dia ngompori supaya memusuhi apa namanya teman kerabatnya. Nah, ini khawatir termasuk istidraj, jemaah, termasuk istidraj ya. Sehingga kalau memang dia yang sengaja memutuskan, ini nggak boleh ya, tidak boleh jemaah. Sampai pun misalkan kerabat itu misalkan pelaku maksiat, jemaah, apa kita boleh memutuskan? Nggak boleh. Jadi menyambung hubungan kerabat itu tetap wajib, bahkan kepada orang tua yang kafir wajib tidak, jemaah? Wajib ya. Yang penting intinya mereka tidak memintakan pada hal yang buruk ya. Tetap kita sambung dalam artian memberikan apa namanya hadiah, boleh, tidak masalah. Mengingatkan dia untuk apa namanya masuk Islam, boleh. Apalagi hanya sekedar mungkin tadi ya masalah-masalah dunia atau masalah mungkin sedikit perbedaan misalkan, maka jangan diputuskan, tetap disambung, Kalau dia memutuskan bahkan ngompori orang untuk musuhi, maka jelas sama ini termasuk apa ya, perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena dianggap memutuskan hubungan kerabatan ya. Bolehkah babnya kalau misalkan kita ingin dalam artian ya, menghajar, ya, boleh tidak? Hajar itu beda, babnya beda lagi. Kalau memang ada maslahatnya boleh, nah masalah, tapi ingat tujuannya adalah maslahat. Kalau tujuannya keburukan nggak boleh. Apalagi tadi ya ngajak orang ngompori untuk memusuhi, ini masalah. Karena kalaupun hajar dalam artian dia menghindar, memutuskan apa namanya hubungan, itu tujuannya kebaikan biar dia sadar. Tapi kalau ternyata tidak memberikan jerak, maka jangan dilanjutkan, mungkin dengan cara yang lain. Intinya apa? Agar saudaranya sadar. Kalau misalkan dia pelaku maksiat, kok diingatkan sudah nggak bisa, ya sudah, dengan dihajar itu boleh, tapi tujuannya untuk memperbaiki. Kalau ternyata dihajar nggak ada manfaatnya, ya sudah, cari metode yang lain, jangan dihajar lagi. Mungkin dengan kasih hadiah ya, kemudian untuk dengan apa, diberikan pinjaman dan lain sebagainya. Intinya agar kerabatnya berbuat atau sadar ya, agar berbuat baik ataupun dia sadar, seperti itu. Sehingga tidak boleh diputuskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian masalah mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.